Udah lama banget kita tidak beropini karena memang rada papuk-pak. Nah, jadi belum sempat untuk menulis skrip ataupun mempublikasikan video. Jadi ini lagi nyantai dan kita akan berbicara satu hal, tapi pembicaraan yang sangat menarik dan menurut aku ini perlu dibahas. Jadi kita akan bahasnya. Ini selalu menjadi keresahan yang ada di otak aku dan harus betul-betul diluapkan kepada teman-teman semuanya yang hari ini menjadi follower aku. Saya suka bertanya-tanya, apa sih yang kita bicarakan ketika usia kita menginjak kepala dua? Khususnya usia 23, 24, ataupun 25 tahun. Dapat dipastikan ya, pasti intensitas obrolan kita itu bermuara pada aktivitas ataupun cita-cita finansial. Pasti dalam setiap pertemuan, terselip pertanyaan ataupun obrolan yang membicarakan tentang, hey kamu sekarang kerja di mana? Pendapatan kamu berapa sekarang? Atau mungkin kamu lagi bisnis apa? Dan kita bersama-sama menyepakati bahwa kita memang sedang dalam masanya mengobrolkan hal-hal tersebut, sehingga sangatlah lumrah karena itu adalah fasenya. Cuman di fase tersebut kita jarang sekali membicarakan permasalahan sosial yang sedang terjadi, saking mungkin habis sekali energinya untuk terlibat ke sana, jadi sudah tidak produktif ataupun aktif lagi dalam penyelesaian tersebut. Sehingga saya berani menyimpulkan bahwa hari ini pemuda kita itu terlalu habis energinya terhadap kerja-kerja finansial. Menjanjikan kekayaan. Sehingga terlupa akan kewajibannya untuk melakukan kerja-kerja sosial, padahal itu adalah sangat penting. Tentu hal tersebut bukanlah hal yang keliru, karena kita bekerja, berbisnis, ataupun aktivitas-aktivitas finansial lain, itu membantu kita untuk menyambung kehidupan. Dari hari ke hari ya, karena kita harus juga menghidupi diri sendiri. Tapi yang menjadi masalahnya ketika dewasa ini, kita selaku pemuda hanya memiliki cita-cita finansial tapi tidak diiringi dengan cita-cita sosial. Kita pasti pernah bermimpi ingin punya rumah mewah, real estate, ataupun cabang usaha yang tersebar di mana-mana. Yang tentunya cita-cita finansial itu hanya berfokus untuk memperbaiki kehidupan diri sendiri. Tapi sedikit sekali dari kita yang memiliki cita-cita sosial seperti ingin membangun ruang pendidikan ataupun ruang sekolah, aktif di lembaga sosial, ataupun melakukan pengawalan, pendampingan, dan advokasi terhadap pertumbuhan kelompok masyarakat. Kan tentu berbeda cita-cita sosial dan cita-cita finansial. Kalau cita-cita finansial itu untuk diri sendiri, tapi cita-cita sosial itu untuk kehidupan orang yang banyak. Dan itu mungkin yang menurut aku hilang di pemuda sekarang. Padahal sehemat aku, cita-cita sosial itu tidak kalah penting dengan cita-cita finansial. Terlebih pada negara kita yang hari ini mengalami bonus demografi suatu saat, yang secara otomatis usia produktif seperti kita, pemuda, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan usia-usia non-produktif. Yang memang tenaga dan pikiran usia produktif tersebut itu harus betul-betul didorong dan mendorongnya ke tempat lain, ke berbagai macam sektor, supaya di tiap sektor sosial itu terdapat keterwakilan pemuda. Dan pada intinya, pemuda harus juga turut andil dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berpengaruh dalam kehidupan, khususnya di daerah-daerah sendiri, seperti di desa, di kecamatan, ataupun di kabupaten. Karena mau tidak mau, pemuda itu memiliki tanggung jawab moral yang lebih banyak, yang lebih besar dibandingkan golongan yang lainnya, karena memang kita dihadapkan dengan beragam macam problematika sosial yang harus diselesaikan. Dan anehnya, banyak sekali pemuda kita hari ini yang sering mengeluhkan kondisi sosial, tapi belum memiliki cita-cita sosial atau upaya untuk mengatasi problematika sosial. Untuk orang dewasa, katanya dewasa kok gak kerja cuak. Kita ambil aja contohnya ya. Banyak yang mengeluhkan misalkan kondisi pendidikan kita yang dinilai belum ideal ataupun tidak sesuai dengan keinginannya di lapangan. Tapi pemuda tersebut tidak mencari alternatif ataupun berupaya untuk menyelesaikannya. Meskipun memang secara peraturan domain kebijakannya ada di pemerintahan, tapi ya kan masyarakat kita khususnya pemuda juga harus turut andil dalam memperbaiki kondisi tersebut. Makanya saya mengatakan bahwa cita-cita sosial itu tidak kalah penting dengan cita-cita finansial, karena ketika kita memiliki cita-cita sosial, selain kita juga membangun kondisi finansial pribadi, kita juga bakalan turut membangun kondisi sosial. Ya minimal kita tidak hanya memikirkan diri sendiri secara individual, kita juga harus memikirkan kondisi masyarakat itu seperti apa.
Ya, pada intinya pada obrolan ini dalam pandangan aku, kita selaku pemuda selain memiliki cita-cita finansial juga harus banget merumuskan cita-cita sosial. Karena memang keikutsertaan kita dalam beberapa riset masih belum optimal pemuda itu. Jadi ayo kita naikin indeks partisipasi pemuda, khususnya dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Karena mau tidak mau, siapa lagi kalau yang bukan mengatasi problematika sosial kalau selain pemuda. Setidaknya kehidupan sosial ataupun cita-cita sosial dengan kehidupan finansial itu harus balance agar kita membangun ekonomi sendiri, membangun kehidupan sendiri, tapi juga kita turut andil dalam merumuskan ataupun membangun kehidupan bermasyarakat, khususnya ketika menyelesaikan berbagai macam problematika sosial.